Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Saputri, NIM 86043756, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Palembang. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Baik, jadi yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, jadi filsafat ilmu itu adalah dasar berpikir kritis, yang mengkaji hakikat, asal-usul, metode, dan nilai dari suatu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu itu berfungsi meninjau kembali apa itu pendidikan, apa tujuan sejatinya, dan bagaimana ilmu pendidikan itu ada dan berkembang. Kemudian, filsafat ilmu itu memperkuat eksistensi pendidikan dengan memberikan landasan mengapa pendidikan itu penting dan berharga. Nah, jadi yaitu menjamin bahwa ilmu pendidikan itu bukan sekedar tumpukan teori, melainkan pengetahuan yang memiliki dasar yang jelas, teruji, dan bernilai. Melalui filsafat ilmu ini, kita menelaah nilai-nilai kebenarannya, baik dari segi kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang harus ada dalam pendidikan, sehingga pendidikan menjadi bidang ilmu yang kokoh dan berkarakter. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, jadi sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga berperan besar dalam pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Jadi pendidikan adalah tempat penerapan, penguji, dan pengembangan gagasan-gagasan filsafat ilmu. Nah, jadi melalui praktek pendidikan, konsep-konsep filsafat ilmu itu diuji keberlakuannya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan masyarakat. Lalu diperkarya kembali dengan temuan-temuan baru. Nah, jadi pendidikan menjadi ruang di mana nilai, makna, dan tujuan ilmu terus diperbaharui dan diperdalam. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi wacana tanpa jiwa. Melalui pendidikan, filsafat ilmu itu terus hidup, berkembang, dan relevan dengan zaman. Kemudian yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pembedahan persoalan-persoalan pendidikan. Jadi filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama yang sangat tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan. Yang pertama adalah ontologi. Nah, jadi ontologi itu tentang apa yang ada atau hakikat, menjawab pertanyaan apa itu pendidikan, apa itu peserta didik, dan apa hakikat ilmu yang harus dipelajari. Nah, kemudian ontologi ini membantu kita memahami objek pendidikan secara mendasar. Kemudian epistemologi. Nah, jadi epistemologi itu tentang cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi itu menjawab bagaimana cara siswa belajar, metode apa yang benar, dan bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar. Nah, jadi epistemologi ini menuntut kita merancang proses pembelajaran yang tepat. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi itu tentang nilai dan kegunaan. Nah, jadi aksiologi ini menjawab untuk apa pendidikan dilakukan, nilai apa yang ditanamkan, dan apa gunanya bagi kehidupan manusia. Nah, jadi aksiologi ini memastikan pendidikan tidak melenceng dari tujuan kemanusiaan. Yang keempat, contoh karakter penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, jadi contoh konkret penerapan. Yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Saat pemerintah merumuskan kurikulum baru, misalnya kurikulum merdeka, ada pertimbangan ontologi seperti apa yang harus dipelajari siswa zaman sekarang. Kemudian pertimbangan epistemologi, bagaimana cara mengajar yang paling pas, dan pertimbangan aksiologi, nilai apa yang ingin dibentuk agar siswa berguna bagi bangsa. Semua ini adalah penerapan filsafat ilmu. Yang kedua dalam proses pembelajaran, seperti saat guru memilih metode mengajar, kemudian ia berpikir apakah materi ini harus dihafal atau dipahami. Jadi epistemologi
Nah, kemudian apakah materi ini bermanfaat bagi kehidupan siswa? Itu disebut dengan aksiologi. Dan apakah materi ini sesuai dengan hakikat kemampuan anak? Itu disebut ontologi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan saling mengisi dan menguatkan. Filsafat ilmu itu memberi dasar dan arahan, sedangkan pendidikan memberi tempat dan makna agar ilmu itu hidup dan bermanfaat. Nah, jadi keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas, berakar kuat, dan bernilai tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.